anggota Polres berhasil menangkap barang bukti sabu. Aparat gabungan Polres Mesuji dan patroli jalan tol berhasil meringkus kurir narkoba. Penangkapan ini dilakukan saat pelaku yang hendak memasuki wilayah Lampung melintas di jalur tol Trans Sumatera. Polres Mesuji menerima informasi dari BNN Sumatera Selatan terhadap ketiga pelaku yang mengendarai minibus warna hitam sebagai kurir narkoba. Ini ya, lucurnya. Yap. Iya. Video. Woi. Video. Dari operasi ini, petugas menemukan sabu seberat 15 kg yang dibungkus dalam teh kemasan. Ketiga pelaku berikut barang bukti 15 kg sabu dan 1 unit kendaraan roda 4 yang mereka gunakan kini dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi penangkapan tersebut kita sudah ada di exit auto sejak pukul 15. Kemudian diperkirakan pukul 16.30 tadi terjadilah waktunya penangkapan. Pada saat itu semua sudah kita amankan sempat di Polres Mesuji ini. Kasus ini akan kembali diserahkan ke BNN Provinsi Sumatera Selatan guna mengungkap jaringan narkoba berkedok teh kemasan. Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon pinus tumbang dan menimpa tenda perkemahan. 2 anggota Paskibraka yang sedang berkemah tewas tertimpa pohon. Ibunda Paskibraka yang tewas tertimpa pohon saat berkemah tak kuasa menahan kesedihan saat akan menemui jasad anaknya. Putranya adalah satu dari 2 korban pohon tumbang pasca kawasan wisata hutan pinus Tala-Tala dilanda angin kencang. Sejumlah tenda milik pelajar SMK Teknologi Industri Makassar yang sedang mengikuti kegiatan program Paskibraka rusak tertimpa pohon pinus. Akibat insiden ini, 6 orang pelajar tertimpa pohon saat berteduh di dalam tenda mereka. Meninggal dunia di tempat ada 1 orang dan meninggal di puskesmas 1 orang dan korban luka ada 4 orang. Kini seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan intensif di puskesmas Tompo Bulu. Sementara 2 orang korban meninggal dunia telah dijemput oleh keluarganya untuk dimakamkan. Pelaku pemerasan dengan modus berpura-pura sebagai korban tabrak lari ditangkap polisi. Pelaku mengaku menjalankan aksinya untuk membeli obat untuk terapi narkotika. Pria ini berlari mengejar pengendara mobil seolah sebagai korban tabrak lari. Tadi lari, sekarang begitu. Aksi pria yang pura-pura pincang ini direkam oleh pemilik mobil karena merasa tidak menabrak ataupun menyenggol korban. Bohong itu. Setelah terlibat cekcok dengan pengendara mobil, pria yang berpura-pura sebagai korban tabrak lari ini kabur. Pengendara memiliki bukti tidak melakukan penabrakan seperti yang dituduhkan. Tadi lari, sekarang begitu. Meskipun tidak ada laporan dari korban, polisi tetap mengejar dan menangkap pelaku. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena tengah menjalani terapi ketergantungan narkotika. Yang bersangkutan kakinya ada luka, tetapi lukanya itu adalah luka lama. Jadi 2012 yang bersangkutan pernah tertabrak truk. Jadi kakinya sempat ada bekas cacat. Memang diseset kulitnya sehingga ada bentuk cacat di kaki sehingga akan pincang jalannya. Tetapi itulah yang digunakan modus oleh tersangka. Polisi menekankan modus yang digunakan pelaku merupakan modus lama. Polisi meminta masyarakat lebih waspada dan melaporkan jika menemukan korban tabrak lari di jalan.
Dunia maya dihebohkan dengan video Satpam berpenampilan baru. Dalam video yang beredar luas di berbagai lini masa, seragam Satpam sudah tidak lagi berwarna coklat layaknya polisi. Diduga video ini adalah bagian dari kesiapan perayaan peringatan ulang tahun Satpam. Sebelumnya kepolisian memutuskan bahwa seragam Satpam akan dibuat tidak lagi berwarna coklat. Kepolisian berdalih seragam Satpam yang berwarna coklat terlalu mirip Korps Bayangkara. Kemiripan tersebut dikhawatirkan membuat bingung masyarakat untuk membedakan polisi dan Satpam. Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami Agus Dermawan, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Nisha. Baik, Pak Agus, ini yang beredar luas di lini masa itu benar adalah seragam Satpam yang baru, pengganti yang coklat. Halo Mbak. Iya, bisa mendengar suara saya Pak? Bisa diulang Mbak? Iya, Pak Agus, Suaranya benarkah dari video yang tersebar luas itu seragam Satpam warnanya berbeda dengan yang sekarang? Benarkah itu yang seragam yang baru Pak? Pak Agus. Halo. Iya Pak Agus, bisa mendengar saya? Tidak ada koneksi Mbak. Bagaimana? Koneksi Mbak Nisha. Tidak bisa mendengar suara saya Pak? Terputus. Mohon diulang. Oke. Apakah benar dari video yang beredar itu adalah seragam baru dari Satpam, menggantikan yang seragam coklat sekarang Pak? Hilang nggak terdengar Mbak. Maaf, nggak terdengar suaranya. Bisa mendengar saya Pak Agus? Terputus. Tidak terdengar suaranya. Baik. Halo. Bagaimana Pak Agus, bisa mendengar saya? Ya, oke. Oke, Pak Agus, saya ulang lagi pertanyaannya dari video yang beredar, benarkah itu adalah seragam baru Satpam untuk tahun 2022? Ya, benar. Jadi sebenarnya begini Mbak, kemarin itu kita sedang gladi resik untuk melaksanakan upacara HUT Satpam yang ke-41 tanggal 31 Januari untuk gladi resik. Sebetulnya dengan seragam baru ini kita hanya menampilkan contoh kira-kira seragam Satpam akan berubah dari bentuk coklat kepada bentuk krem, seperti itu. Baik, sebenarnya apa sih Pak alasan penggantian seragam ini? Kan seragam coklat ini sebenarnya baru sebentar ya Pak ya, dibandingkan seragam yang putih dan navy sebelumnya. Betul. Seragam coklat ini baru diberlakukan pada tahun 2021 awal, ya Pak ya. Itu setelah lahirnya Perpol nomor 4 tahun 2020. Di mana saat itu dasar tinjauannya kedekatan emosional antara Satpam dengan Polri. Lalu kedua, pemolisian di tengah masyarakat. Nah, tentunya dalam 1 tahun perjalanan ini memberikan sebuah nilai kedekatan yang sangat luar biasa dari kami sebagai pelaku industrial security, seperti itu. Nah, maraklah itu terjadi di masyarakat semua polisi, sehingga ada istilah AKP, ya kan? Atau AKBP, aku bukan polisi atau aku polisi, seperti itu. Nah, kemiripan-kemiripan seperti ini dasarnya katanya membuat kebingungan di masyarakat, sehingga Polri berpikir bahwa Satpam ini sekarang sudah jadi profesi. Nah, oleh karena itu harus mempunyai ciri khas, harus kekhasan, disamakan dengan Polri. Nah, itulah pertanyaannya bahwa kita mencari sebuah model baru, Polri mencari warna baru, adalah yang dipilih adalah warna krem. Baik. Itu hanya kemejanya. Baik, Pak Sedangkan Agus celananya tetap menggunakan coklat tua. Iya baik, Pak Agus, ini banyak sekali tanggapan warganet, salah satunya menyebut bahwa seragam ini mirip seragam polisi India katanya Pak, tanggapannya boleh? Betul, ada yang menyampaikan begitu. Terus polisi di Jerman juga seperti itu. Tapi bagaimanapun ini adalah domainnya polisi, haknya Polri untuk mengganti seragam Satpam. Karena supaya menunjukkan Satpam ini ada identitas warna, tidak sama dengan polisi. Supaya masyarakat juga melihat ada perbedaan. Oh, ini adalah Satpam, ini adalah polisi. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Dermawan, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, usai jeda sebuah bus di Padang Panjang menabrak flyover, 17 penumpang terluka. Informasi selengkapnya usai jeda.